Basnas Sampang nih salah satu lembaga yang menerapkan tanda tangan elektronik di lingkungan Basnas. Jadi di Jawa Timur aja Basnas Sampang nih yang pertama dia mengadopsi tanda elektronik. Jadi selama ini tanda tangan sifatnya konvensional, dan itu bukan kami yang menginisiasi, Basnas sendiri yang sendiri, ya? Itu luar biasa gitu. Jadi sebenarnya Basnas itu bisa jadi contoh apa ya, pilot project saya apa ya, sebagai percontohan. Ini loh yang sangat membantu kami, walaupun ya kami tidak bisa harap sepenuhnya seproaktif Basnas gitu. Jadi misalnya ada video yang meragukan, ya bisa kita uji lah validitasnya seperti apa ini fake video atau bukan, seperti itu. Nah itu juga memang dampak-dampak dari perubahan AI itu sudah jelas antisipasi gitu. Kalau secara kegiatan dinas secara seluruh umum, kami begini, nanti bisa dilihat di layanan info sampah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Z-Talks, selamat datang di podcast Z-Talks, media informasi dan kreasi persembahan dari Basnas Kabupaten Sampang. Bareng saya Tisa Limazada yang kali ini bakal mengajak kamu ngobrol santai tapi penuh wawasan seputar hal yang sedang hangat banget nih dibahas di era sekarang. Apa itu? Transformasi digital. Mungkin udah pada tahu ya, transformasi digital. Kita tahu dunia sekarang sedang bergerak cepat. Hampir semua aspek kehidupan kini bertransformasi secara digital, termasuk di pemerintahan daerah. Jadi tidak ada pengecualian. Nah, Kabupaten Sampang pun gak mau ketinggalan, sedang gencar membangun konsep Smart City, menuju pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Dan hari ini, kita kedatangan sosok yang punya peran penting di balik langkah besar itu. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, Bapak Amrin Hidayat. Halo Pak Amrin, apa kabar? Baik, Mbak. Alhamdulillah ya. Sepertinya makin sibuk ya Pak ya akhir-akhir ini, atau biasa ya, saja. normatif lah. Normatif biasa ya. aja. Oke, baik. Dengan banyaknya inovasi digital di Sampang, tetap normatif atau tetap sibuk seperti itu? Buat saya tetap normatif, Mas. Normatif ya Mas. Ini ya Z-Talks. Jadi luar biasa. Pak Amrin kali ini hadir kalau kita melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Sepertinya semua daerah sedang berlomba-lomba nih, bertransformasi. Nah, dari sudut pandang Bapak sebagai Kepala Diskominfo, bagaimana dapat mendefinisikan dan memandang urgensi transformasi digital bagi Kabupaten Sampang khususnya? Silakan. Oh, baik, Mbak. Transformasi digital memang mungkin kalau di awalnya kan digital transformation ya, istilahnya itu memang perubahan yang tidak bisa kita hindari. Itu bukan pilihan. Memang semua harus kita harus beradaptasi. Ya tujuannya kan sudah jelas. Apapun dengan digitalisasi itu layanan pasti akan berjalan dengan lebih efektif dan efisien, dan tidak juga ketinggalan, ada asas transparansi dan akuntabel di situ. Akuntabilitas di sini memang sudah kami coba terapkan di internal kami khususnya, bahwa semua pekerjaan itu memang harus, terutama yang rutin, harus dikonversi ke digital gitu. Tujuannya sih bukan gagah-gagahan sih. Tujuannya kita ingin siapa melakukan apa, terutama apa yang sudah kita lakukan itu ya dapat dengan mudah kita evaluasi. Contoh sederhananya kan begini, misalnya setiap kerjaan kalau bicara digital, ya WhatsApp pun kan udah digital sebenarnya. Tapi kenapa kita tidak menggunakan platform yang seperti itu? Ya, karena kembali nanti evaluasinya seperti apa gitu. Nah akhirnya disitulah perlunya sistem informasi yang dapat memfasilitasi jalannya kinerja kita selama ini gitu. Kalau selama ini semua pencatatan dilakukan dengan manual gitu, sekarang ya sudah kita konversi semua sebisa mungkin ke arah digital gitu. Nah, bicara urgensinya ya memang ya sangat penting dan sudah sangat mendesak, karena ini bukan hanya sebatas inovasi kita di daerah gitu. Karena pemerintah pusat juga memang sudah mendorong dari awal-awal. Terus apa hubungannya dengan Smart City gitu. Ya ini memang masih PR yang
panjang buat kita. Kalau bicara portofolio sih, kita Sampang ini kan sudah masuk kemarin di 100 besar kabupaten kota yang mendapat dukungan untuk menjalankan program Smart City gitu. Itu kan juga perlu assessment sebelumnya. Jadi belum semua kabupaten kota di Indonesia itu bisa masuk ke program Smart City itu. Alhamdulillah Sampang sudah masuk di tahun berapa kemarin, kayak 2022 ya. 2022 kita sudah masuk ke program itu. Cuman memang implementasinya masih banyak ya PR-nya. Karena apa? Mungkin memang peran kami di Dinas Kominfo mungkin kurang, bukan proaktif ya, mungkin pendekatannya itu memang lebih, bahasanya mungkin apa ya, mungkin harus ofensif mungkin pendekatannya itu, karena proaktif sudah dilakukan melalui program-program yang dapat dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah lain gitu. Cuman memang hal yang menjadi quick win gitu, seperti contohnya misalnya di Banyumas itu bagaimana pengelolaan sampah bisa berhasil sedemikian rupa. Nah itu kan kelihatan tuh. Nah kita nih belum sampai ke situ, tapi secara umum untuk layanan pemerintahan di Kabupaten Sampang sudah banyak yang terkonversi ke digital, terutama di layanan kesehatan. Kita punya sistem informasi manajemen puskesmas. Mungkin di istilah lain ada sistem informasi kesehatan daerah, itu sudah lama semuanya sudah dilakukan melalui layanan teknologi informasi seperti itu. Oke. Jadi itu ya Pak ya. Jadi ya banyak sekali ya teman-teman Sobat Gtalks yang mana untuk transformasi digital, dan pernyataan salah satunya ada Sampang Smart City. Ini dia Pak ya. Sampang punya tagline besar Sampang Smart City. Kedengarannya keren ya dan futuristik ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak visi utama Diskominfo dalam mewujudkan Sampang Smart City, dan sejauh mana progres yang sudah dicapai? Ya di sini yang perlu saya garis bawahi juga begini. Sampang Smart City itu tidak semuanya tuh harus digital, tidak harus semuanya melalui teknologi informasi. Jadi contohnya begini, kita punya tuh Taman Wijaya Kusuma. Nah, tinggal pertanyaannya, masyarakat terbantu nggak, nyaman nggak saat mereka berkunjung? Itu sudah bagian dari layanan yang smart, itu sudah masuk tuh ke lingkup Smart City. Itu lebih aplikatif lah begitu. Di sisi lain ya mungkin pengaduan, walaupun mungkin masyarakat juga belum terlalu banyak ya menggunakan kanal-kanal pengaduan resmi seperti itu, tapi saya melihat kalau secara umum sih masyarakat di Sampang itu ya sudah jauh lebih cerdas dibanding kami di OPD. Saya melihatnya ya fair aja seperti itu, tinggal bagaimana nanti memang kita bersama-sama masyarakat bisa berkolaborasi dengan lebih utuh di situ untuk mewujudkan itu sama Smart City. Sekali lagi bukan hanya teknologi informasi, tapi memang juga tidak bisa lepas dari teknologi informasi seperti itu. Oke, jadi contoh ringannya, contoh mudahnya ya, masyarakat Kabupaten Sampang khususnya sebenarnya tidak melulu tentang mana sih ini websitenya gitu ya terkait transformasi digital Smart City Sampang khususnya, namun bagaimana fasilitas yang sudah ada dimanfaatkan, lalu juga dengan baik kita bisa pahami itu. Kalau bicara Smart City nih Pak ya, tentu butuh kesiapan dari banyak sisi, entah sumber daya, SDM itu tadi, infrastruktur, bahkan mungkin mindset dari masyarakat. Menurut Bapak, sejauh mana kesiapan pemerintah Kabupaten Sampang dalam mengimplementasikan konsep ini secara nyata? Kami dari pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Kominfo, kita sudah memang jadi tupoksi kami. Kami pasti menyelenggarakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin familiarnya infrastruktur TIK. Nah, sedangkan di dalam infrastruktur TIK itu sendiri masih ada lagi breakdown-nya. Yang pertama ada layanan jaringan internet lah seperti itu, ada layanan pusat data, dan ada layanan keamanan informasi. Untuk infrastruktur kita insya Allah memang lebih awal, bagaimana dengan anggaran juga yang terbatas itu sih bisa dikomparasi nanti ya. Anggaran belanja internet kami, belanja infrastruktur untuk jaringan kami masih jauh di bawah kota lain. Tapi itu tidak juga mengurangi semangat kami dan pencapaian kami untuk memfasilitasi
layanan teknologi informasi melalui pengembangan infrastrukturnya dulu gitu. Oke. Faktualnya kita semua perangkat daerah yang ada semuanya sudah one gateway itu, semuanya satu pintu di kami untuk layanan akses internetnya. Terus kecamatan pun kami fasilitasi, yang awalnya puskesmas pun kami fasilitasi, tapi berdasarkan evaluasi, kalau penyelenggaraan jaringan komunikasi itu kami lakukan secara mandiri, kami anggap itu kurang efisien juga. Yeah. Jadi kita bekerja sama, khusus puskesmas memang kita kasih keleluasaan untuk mengadakan layanan secara mandiri, artinya bekerja sama dengan pihak ketiga, mungkin dalam ini dengan Telkom lah seperti itu. Kita lihat juga yaitu masih efisien lah karena penggunaannya seperti penggunaan internet secara umum. Yeah. Sedangkan kan internet yang kami kelola itu internet yang sifatnya dedicated, jadi artinya memang itu khusus diperuntukkan untuk penyelenggaraan pusat data, di mana upstream, downstreamnya itu ya harus dedicated 1:1 seperti itu. Oke. Jadi nggak bisa sendiri ya Pak ya, perlu juga ya kolaborasi dari antar pihak. Selama itu akan lebih efektif, kami justru sangat terbuka begitu. Kami tidak mengaji harus kami sendiri. Iya betul. Nggak begitu. Iya. Terus yang kedua di dalam pusat data, memang ini ceritanya jadi panjang untuk Kabupaten Sampang. Kita juga sebenarnya kan kalau dari aturan itu kita harus ikut pemerintah pusat untuk pusat data. Tapi sampai hari ini ya sebenarnya di banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang lain juga melakukan hal sama, masih ibaratnya ya mungkin kalau bahasa teknisnya mirroring atau memang ada DRC-nya di masing-masing KLD itu. Jadi ya kami masih jalan juga melayani pusat data di Kabupaten Sampang. Yeah. Jadi sementara semua layanan teknologi informasi ya banyak yang kita layani melalui layanan pusat data kami seperti itu. Okay. Mungkin isu yang paling PR sih buat saya terutama ya melihat itu di keamanan. Nah. Karena nanti dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, semua penyelenggara sistem informasi itu punya kewajiban dan risiko yang sangat besar. Misalnya kebocoran data itu nanti bisa jadi kan ranahnya pidana. Iya betul. Nah itu memang menjadi PR buat kami gitu. Kalau semua kita tidak lakukan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum, ya itu nanti juga ya akan jadi PR yang serius lah gitu. Nah untuk mengantisipasi itu, hari ini pun kami bekerja sama dengan BPSDMP, Kementerian Komdigi yang di Surabaya, dan juga bersama dengan Badan Standarisasi Nasional pada hari ini dan sampai 5 hari ke depan, kami sedang mengadakan pelatihan manajemen risiko. Ya salah satunya itu, ibaratnya kita itu sebagai penyelenggara layanan elektronik, ya harus benar-benar paham banyak risiko di balik itu, dan itu kembali kepada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau sampai itu nanti ada insiden di situ, ya kita bisa bertanggung jawabkan lah. Karena kalau bicara keamanan kan tidak ada Mbak, jaminan keamanan itu nggak ada. Betul. Dan PR-nya juga keamanan itu tidak berbanding lurus dengan kenyamanan. Kita butuh aman, pasti lebih tricky, lebih ribet begitu. Nah itu juga yang akhirnya jadi kendala juga misalnya. Ya contoh sederhananya, ya masyarakat mungkin juga sudah sangat terpapar lah informasi, ibarat passwordmu jangan dibiarkan mati suri. Berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak diganti begitu. Padahal kan himbauan itu di sosial media kan sudah banyak sekali. Iya betul. Belum lagi penggunaan verifikasi 2 langkah itu. Jangankan mungkin di masyarakat, dari lingkup ASN aja kan habit seperti itu belum terbangun dengan utuh. Betul. Nah itu juga masih jadi tantangan. Dan nanti imbasnya kalau sampai terjadi hal-hal begitu, yang ditanyakan Kominfo. Selama ini Kominfo mana aja, ngapain? Nah, justru di internal itu memang saya nggak bosan-bosan saya ngingetin.
semua yang dilakukan itu tercatat, jadi apapun nanti kita juga bisa bertanggungjawabkan gitu. Betul. Tidak ada jaminan keamanan, tapi bila terjadi insiden, kita sudah melakukan semua standar operasional prosedur itu sudah dilakukan dengan baik begitu. Oke. Jadi dari hal itu kan tidak lepas dari implementasi dan tantangan ya Pak ya. Iya. Apalagi pernyataan yang paling akhir itu yang sering kita temui ketika ada apa-apa padahal sudah ada SOP tersendiri, entah verifikasi 2 langkah dan lainnya begitu Iya. ya. Ketika ada kesusahan lagi, riweh dan lain-lain, itu lapornya langsung ke Kominfo sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Kominfo seperti itu. Sebenarnya bukan lapor ya, Iya. cuman biasanya masyarakat itu menanyakan, Nah, gimana nih Kominfo Iya. gitu kan. Hal itu kan kadang-kadang di mata kami Iya. itu kan normatif, harusnya dilakukan Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi kami kan nggak tahu misalnya begitu. Itu jadi PR lah buat kami. Iya, iya, iya. Artinya memang diseminasi informasi masih harus banyak lagi kami lakukan. Contohnya soalnya isu yang cukup bahasa yang pasnya itu ya strategis lah. Sekarang kan ada program tuh Smart Village dari DPMD begitu kan. Nah, kegiatan tuh di mereka gitu. Tapi biasa jadi yang ditanya capaiannya tuh ya seperti ini Smart City kan, itu kan sangat erat hubungan sama Smart City gitu loh. Kami yang ditanya gitu kan. Nah, itu kan butuh effort kami bagaimana kita bisa menggandeng DPMD. Iya. Oh, kamu punya giat ini, nanti ya oke lah kalau bicara tujuan bisa kita baca lah, di referensi kan banyak. betul. Tapi kalau progresnya tanpa ada komunikasi kan kita belum tahu sampai Iya, sejauh benar, mana. Pak. Belum lagi terutama kita bicara kan zaman sekarang itu kan bukan klaim ya testimoni lah. Iya, Ini betul. kan impact yang jelas ke masyarakat itu kan suara mereka tuh seperti apa kan begitu. Iya. Nah, khusus di Kominfo dan lagi juga bukan inovasi ya. Memang udah menjadi ukuran kinerja dari pemerintah pusat, Iya. bahwa semua pelayanan itu kan harus ada indeks kepuasan masyarakat. Nah, kami itu sudah melakukannya sudah agak lebih presisi. Contohnya, kami punya tuh layanan TIK, artinya semua ada gangguan jaringan, Oke. ada kendala aplikasi atau akses internet yang bermasalah. Ya kita buatkan kanal pengaduan satu pintu di situ. Oke. Ya bukan hanya pengaduannya, ya kami juga sebenarnya kan bekerja tuh ya mencontoh yang baik itu kan banyak. Kenapa ya contohnya kepuasan di lapak online itu kan jelas tuh. Iya. Ya user pelanggan itu benar-benar punya suara dan itu benar-benar menjadi perhatian. Dan begitu juga dengan kami berusaha dan saya memang perintahkan setiap ada layanan harus ada testimoni dari mereka. Kalau tidak ada, bagaimana kita mengukur kinerja? Iya, betul. Masa kita mengklaim, oh kami udah lakukan dengan baik, nah buktinya apa? Kan harus ada yang merasa Iya. puas tidak puas di situ. Betul. Kita berusaha seobjektif mungkin, ya walaupun mungkin kalau buat ukuran di level swasta ya kita ya masih ketinggalan lah. Cuman bicara arahnya sih sudah sama ke sana begitu. Nanti juga semua akan kita laporkan, Mbak, di website sampangkap.go.id/kominfo. Di Iya. situ mengukur kinerja Kominfo gampang. Lihat aja, dibuka itu websitenya. Apa aja yang sudah kami lakukan, apa aja yang kami laporkan di situ. Ya itulah bagian dari bagaimana kita merubah budaya yang awalnya masih konvensional ya ke arah digital gitu. Oke. Jadi memang kami ya harus dari kami dulu mulainya gitu kan. Masa Iya. kami gembar-gembor transformasi digital tapi kami sendiri melakukan apa selama ini? Iya, Kan iya, gitu. iya, betul. Semua reporting semuanya harus di-upload ke website walaupun di situ juga nanti ya, karena sesuai dengan aturan informasi itu kan ada yang data yang sifatnya public maupun private ya kita atur juga di situ. Tapi usahakan yang semua yang data bersifat publik itu memang benar-benar kami upload di situ tujuannya biar masyarakat tuh jadi kalau mereka peduli sama Kominfo juga ya mereka akan lihat di websitenya itu. Iya. Bisa jadi kadang-kadang kalau penjelasan by person walaupun dari saya sendiri bisa jadi belum tentu tuh bisa keluar semua dari mulut saya ini Iya, apa yang sudah iya. kami lakukan. Benar, Tapi Pak. dengan mengunjungi website kami, insya Allah banyak. Ya mulai dari struktur organisasi kami, personnya seperti apa, Iya. Sudah atau transparan ya, Pak ya? terutama apa yang sudah kita lakukan begitu. Oke. Dan kita juga berharap
ya memang ada feedback juga, Iya, gitu. betul. Ada kebutuhan informasi apa. gitu. Oke. Ada proyek unggulan nggak Pak dari Kominfo ini yang lebih modern, transparan juga begitu? Nah, tadi kan udah disinggung tuh ya, Iya. perihal AI gitu kan, artificial intelligence itu memang sama. Betul. Bagaimana kalau kita tidak beradaptasi, ya jelas kita akan tergilas dengan kemajuan itu sendiri. Betul. Ya kita sebatas yang bisa kita lakukan dan terus juga memang menjadi konsen kita ke depan. Kalau sisi kebijakan sih sampai diskresi pun saya lakukan. Artinya saya tidak terpaku pada anggaran misalnya. Oh, pegawai SDM harus ada anggaran pelatihan gitu. Iya. Sekarang kan banyak pelatihan-pelatihannya online gitu kan. Ini saya punya CPNS baru datang, mereka hadir dengan seleksi yang begitu ketat. Ya memang saya dorong ke sana. Sejauh mana kamu benar-benar bisa menyelesaikan diri dengan kemajuan, dengan perkembangan AI sekarang gitu. Dan itu juga sudah terjawab sih kemarin. Jadi salah satu staf teknis saya itu sudah mampu menyediakan layanan. Kemarin kan ada isu tuh perihal tag video seperti itu. Ya. Nah, staf saya itu secara teknis sudah menyediakan itu layanan itu. Jadi misalnya ada video yang meragukan, ya bisa kita uji lah validitasnya seperti apa ini fake video atau bukan, seperti betul. itu. Nah, itu juga memang dampak-dampak dari perubahan AI itu sudah juga kita antisipasi. Gitu. Kalau secara kegiatan dinas secara umum, kami begini, nanti bisa dilihat di layanan Info Sampang. Info Sampang tuh memang sebenarnya salah satu quick win kami, layanan unggulan kami, di mana kan begini contohnya. Sekarang awal-awal kan kita trial toh, misalnya random kita kasih pertanyaan di di layanan AI yang sudah ada dari mulai ChatGPT sampai yang lain-lain lah seperti itu. Pernah saya tanya staf saya, siapakah staf saya, namanya misalnya Rizkawati, gitu. Dijawabnya Rizkawati sebagai ketua tim gerak PKK. Itu kan saya kaget, jawaban AI seperti itu. Loh, ini istrinya bupati dong, staf saya. Ini kalau tidak dikasih media untuk bertanya, ini kan banyak sekali misleading informasi yang terbangun seperti itu. Betul, nah, berangkat dari situ dengan memanfaatkan AI, kami menyiapkan Info Sampang. Jadi memang itu kita lebih kita drive pertanyaannya, maksudnya pertanyaan yang paling aman tuh pertanyaan yang semua kita sediakan. Kalau nanti ada pertanyaan yang belum ada di situ, di database kami belum tersedia, itu nanti akan masuk ke notifnya saya, ke teman-teman teknis. Oh, masyarakatnya ada yang tanya ini. Oh, berarti sedangkan di kita ini belum ada nih untuk jawab pertanyaan itu. Nah, itu menjadi masukan. Jadi memang ya simultan antara feedback sama upgrade informasi yang kita bangun tuh berjalan terus. Di situ nanti informasi tentang Sampang, ya misalnya gampangnya beginilah struktur perangkat daerah kan misalnya. Selama ini kan yang dikenal cuma pimpinan OPD-nya, gitu kan. Padahal di balik itu kan di middle manager itu kan banyak juga para kabid misalnya, atau staf teknis. Nanti di situ akan kelihatan semua nama-nama pegawai dalam satu perangkat daerah, walaupun memang level eselon ya mungkin nanti bila memungkinkan ya sampai ke level-level staf teknis yang lain. Informasi wisata ya paling gampang dicoba lah Mbak, di Info Sampang nanti. Benar dicoba ya teman-teman sekarang di Info Sampang nih. Nah, tapi berbicara tentang AI ya Pak ya, sekarang tuh apa sih yang nggak di AI gitu ya Pak ya? Salah satunya tadi mungkin ada pertanyaan, ini siapa? Staf saya bernama ABC begitu ya. Nah, benar nggak sih Pak, dan boleh nggak sih sebenarnya kita semuanya itu ditempatkan pada AI, entah ada tugas, ada ini, ada itu boleh nggak sih Pak sebenarnya? Ya kan secara umum AI itu tools ya. Contohnya begini. Kemarin kalau bikin laporan kan biasanya kelemahan kita orang Indonesia kan susah menulis Mbak. Teman-teman sudah banyak melakukan hal teknis gitu. Sebenarnya saya lihat mereka ini sudah banyak melakukan hal-hal teknis gitu kan. Nah, yang kerjaan biasa dipegang vendor pun teman-teman sudah banyak yang mandiri di situ. Tapi begitu bicara reportingnya, suruh bikin laporan, itu belagapan gitu kan. Jadi
menyampaikan, menulis apa yang ada di pikiran itu kan kayak nggak nyambung gitu. Betul. Nah disitulah ya, kalau saya lebih mendorong fungsi AI itu di situ salah satunya. Kedua untuk mempercepat proses, mungkin konten-konten tertentu tuh mungkin ada yang sifatnya masih didesain sendiri, atau mungkin kalau yang butuh cepat ya kita pakai AI lah untuk melakukan desain-desain seperti itu. Dan ya banyak hal sih sebenarnya, walaupun ya dibanding kemajuan di luar sana ya kita ya masih jauh lah untuk ya masih PR lah istilahnya, masih PR kita untuk mengadopsi kemajuan yang ada seperti itu. Oke. Tapi kadang penting juga Pak ya, prompt yang kita gunakan di AI itu, jadi nggak langsung kita tanya dengan bahasa kita sendirilah gitu, siapakah ini. Ternyata ada ini sendiri Pak ya, prompt sendiri yang khusus atau mungkin yang baik kita bisa tanyakan pada AI sehingga jawabannya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah ya, hal itu kan memang penggunanya ya tidak semua pengguna di situ toh. Makanya kan kami itu mengantisipasi itu, jangan sampai orang nanyanya random, nanti jawabannya pun jadi kayak misleading itu, jawabannya juga random gitu. Nah, ya itu tadi info Sampang itu salah satu untuk menjawab itu. Pertanyaan seputar Sampang ya harus presisi nanti. Bisa jadi nanti begini, hari ini Haji Slamet Junaidi begitu populer jadi Bupati Sampang. Setelah beliau periode kedua selesai, jangan-jangan ditanya Bupati Sampang, jawabannya masih Haji Slamet Junaidi. Padahal sudah ada Bupati baru. Betul. Nah disitulah kita fungsinya memang benar-benar menyiapkan informasi yang benar-benar valid, ya melalui layanan AI juga seperti itu. Tapi AI memang sudah kita custom demikian rupa lah seperti itu. Oke, itu ya teman-teman sekalian. Jadi memang dari keamanan itu yang menjadi PR sampai sekarang di Diskominfo sendiri ya Pak ya. Namun melihat ke depan nih Pak ya, Sampang ini punya potensi yang luar biasa. Apa target jangka panjang Diskominfo dalam 3 sampai 5 tahun ke depan untuk benar-benar membawa Sampang menjadi smart city yang utuh dan berkelanjutan? Bicara target ya, kami tidak lepas dari indikator kinerja utama kami. Yang awalnya kita nih sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kalau bicara target di kantor kami itu sebenarnya kalau bicara portofolio, kemarin kami itu sebagai penyelenggara SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Setiap tahun tuh ada evaluasinya. Dengan ada 45 indikator, semuanya dievaluasi, disitu keluar indeks. Secara portofolio itu ukurannya ada. Ya alhamdulillah sebenarnya Sampang itu sangat baik capaiannya kalau bicara portofolionya begitu. Dan ke depan nanti itu sudah berubah, mungkin ganti pemerintahan, banyak juga ganti-ganti ini ya, walaupun tetap sama yang awalnya SPBE sekarang jadikan PMD, pemerintahan digital. Sekarang digitalnya lebih ditekankan kan. Kemarin komunikasi informatika, kementeriannya udah berubah jadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara kami masih setia nih sama Kominfo. Mungkin nunggu nomenklatur yang baru. Nah, memang kata-kata digital itu memang itu tidak bisa dihindari. Dan targetnya ya kami memang kembali itu. Kami dari sisi kinerja indikator kinerja utama itu setiap tahun kita di rencana di RPJMD itu ada capaian kinerja kita, ada indeksnya begitu kan. Indeksnya itu 1 sampai 5. Dan 5 tahun ke depan karena memang nanti banyak indikator yang baru, kita awalnya indeksnya tuh sudah hampir di atas 4 poin sekian lah itu ya. Karena memang dari pemerintah pusat juga nanti dikonversi ulang, akhirnya indeks kami capaiannya itu nanti di 3.1 kalau nggak salah itu 5 tahun ke depan. Itu ya sudah masuk kategori baik. Dan bisa jadi diam-diam saya punya target harusnya lebih dari itu. Oke, luar biasa. Tapi kalau boleh jujur ya Pak ya, setiap transformasi itu pasti ada batu sandungannya sendiri. Nah ini yang menjadi tantangan. Menurut Bapak nih, tantangan terbesar sebenarnya yang harus segera dituntaskan agar digitalisasi di Sampang itu bisa berjalan lebih optimal. Ada nggak sih sampai sekarang? Budaya kan cenderung melekat itu, budaya itu karena berangkat dari kebiasaan. Ya begitupun dengan perubahan ke arah digital gitu kan. Selama ini kan budayanya konvensional gitu. Contoh sederhananya begini, sama-sama digital, kadang-kadang kirim laporan via WhatsApp gitu, via message
engine seperti WhatsApp gitu. Kalau bicara kan nggak ada yang salah, laporan nyampe. Betul. Tapi kalau benar-benar mendigitalisasi, yang ukurannya kan terdampak apa enggak kan begitu? Ya oke, sudah dikonversi ke digital, tapi dampaknya apa kan ukurannya itu. Oh nanti evaluasinya gimana? Kalau bukan sistem informasi kan gitu. Nah begitu bicara sistem informasi, di situ kan pasti ada effort juga tuh. Harus login segala macam, harus buka apps ini atau buka browser ini begitu. Nah itu juga tidak serta-merta diterima dengan mudah gitu. Nah untuk mengantisipasi itu sih kami sudah melakukan pendekatan sedemikian rupa. Contohnya gini, semua aplikasi yang semuanya itu kalau pengen tahu ada apa di aplikasi itu kita harus login. Kita usahakan semua proses itu kalau ada notifikasi kita larikan juga ke menggunakan ini platform pihak ketiga juga, contohnya WhatsApp gitu. Iya, betul. Karena kan WhatsApp udah familiar tuh. Begitu notif lari ke WhatsApp mereka, oh mereka tahu nih ada info apa dari layanan yang sudah ada. Itu sudah kami lakukan, Kak. Oke, itu ya Pak ya. Jadi karena ini juga ya, Sobat Zitox, jadi bagaimana transformasi digital yang telah dibangun, bagaimana pula tantangan terbesar, khususnya di Diskominfo Kabupaten Sampang. Nah, karena hari ini juga berkolaborasi dengan Basnas Kabupaten Sampang, sedikit menarik nih Pak, kalau kita bahas soal sinergi. Bagaimana menurut Bapak, transformasi digital ini bisa mendukung lembaga-lembaga sosial dan keagamaan, khususnya seperti di Basnas, terutama dalam hal efisiensi, transparansi, dan perluasan jangkauan program-program yang ada di Kabupaten Sampang. Kolaborasi ini sebenarnya buat saya tuh ya bukan tamparan lah, trigger lah buat saya. Contohnya gini, keaktifan Basnas gitu ya untuk melakukan kolaborasi dengan kami itu bisa jadi itu melebihi semangat dari perangkat daerah yang ada loh. Wah. Luar biasa buat saya itu, iya. Apalagi kita minta kerja kan hubungannya tidak langsung ya, ibaratnya kan saudara sepupu lah Basnas itu, bukan saudara kandung seperti OPD yang lain, loh. Iya. Tapi semangat pimpinan, contoh nyatanya apa? Gitu. Contoh nyatanya itu Basnas Sampang nih salah satu lembaga yang menerapkan tanda tangan elektronik di lingkungan Basnas. Jadi di Jawa Timur aja Basnas Sampang nih yang pertama itu dia mengadopsi tanda elektronik. Jadi selama ini tanda tangan sifatnya konvensional dan itu bukan kami loh yang menginisiasi, Basnas sendiri yang itu luar biasa gitu. Jadi sebenarnya Basnas itu bisa dijadikan contohan lah ya, pilot project saya lembaga percontohan. Ini loh yang sangat membantu kami, walaupun ya kami tidak bisa berharap sepenuhnya seproaktif Basnas begitu. Tapi kenyataannya, itu saya bilang tadi kan, kadang masyarakat itu jauh lebih aware, lebih cerdas. Ya ini juga memang PR kami di lingkungan birokrasi, bagaimana ya bisa secepatnya menjadi fasilitator, malah jangan sampai kita ketinggalan sama masyarakat yang memang sudah jauh lebih peduli begitu. Sangat nyata. Terus kedua, ya memang belum menjadi program ya, tapi tahun depan kita coba akan melihat efektivitas bukan dari sisi teknis penyaluran zakatnya ya, tapi bagaimana upaya-upaya promosinya, upaya publikasi begitu. Oh jadi mungkin nanti ya kita akan melakukan saya paling ngeri bahasa-bahasa misalnya mengevaluasi itu kan kesannya berarti kami sudah lebih baik kan gitu. Betul. Kami ingin nanti memantau ini publikasi yang sudah dilakukan baik perangkat daerah maupun lembaga mitra kami di Kabupaten Sampang, upaya promosi seperti apa gitu kan. Syukur-syukur kami bisa melakukan apresiasi di situ. Betul, Pak. Ya tujuannya buat mengiring semangat dan menjadi contoh juga begitu. Malah khusus di perangkat daerah itu ya memang sektor kesehatan yang saya lihat tuh lebih masif gitu jalannya layanan, dan dari sisi transformasi digital juga memang teman-teman puskesmas itu saya akuin respon mereka sangat luar biasa. Ya kembali tadi mungkin agak terpotong ya tantangan gitu ya. Benar. Kan begini misalnya saat kita memfasilitasi
Kalau itu dengan kesempurnaan mungkin nggak ada isu. Nah, yang repotnya kan kalau pas banyak ada gangguan di situ. Iya. Nah, begitu orang, kok banyak gangguan ya? Iya. Enakan biasa aja lah gitu, kembali ke selera asal gitu. Itu memang tantangan paling berat di situ. Iya, betul. Bagaimana kita tetap berusaha membangun itu, dan itu sudah ditunjukkan sama teman puskesmas. Saya bilang, tambah banyak kamu komplain, justru ini lebih hidup daripada kamu nggak komplain tapi kamu tinggal nih urusan Iya, kan. iya. Nah, tantangannya di situ. Jadi memang bagaimana konsistensi sebenarnya. Jadi kalau ada kendala, mereka tetap masih punya semangat yang sama. Ya oke lah, sementara contohnya begini, misalnya ada tanda tangan elektronik begitu ya. Tahu-tahu kan engine-nya dari kami nih, prosesnya itu. Tahu-tahu ada kendala nih, entah dari koneksi internet maupun dari networking kami yang bermasalah. Pas execute nih, kok saya nggak bisa tanda tangan di sini. Nah, kalau itu mungkin berulang kan timbul kejenuhan tuh. Betul, Pak. Nah, tapi kalau teman-teman punya semangat, apalagi dasarnya memang, ya sudah, kita memang sudah bertransformasi nih ke digital, semuanya harus kita lakukan, itu juga akan terus bertahan. Ya, lagi-lagi memang PR Kominfo itu ya melakukan upaya-upaya kolaborasinya yang lebih ditingkatkan. Ya, begitu. betul. Betul ya, Pak. Dan tadi kan sudah saya bilang di awal, kalau dibantu kamu, saya pasti selalu terbantu. Oke, siap Pak. Siap selalu kalau saya. Luar biasa sekali ya Sobat Z-Talks. Dari obrolan bareng Pak Amrin Hidayat tadi kita jadi tahu bahwa transformasi digital itu bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang perubahan budaya kerja, cara berpikir, dan pelayanan publik yang lebih cepat serta transparan. Itu dia. Jadi bukan hanya satu saja. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Amrin atas waktunya dan insight berharga yang sudah dibagikan hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk Sobat Z-Talks-nya yang sudah mendengarkan sampai akhir nantinya. Jangan lupa terus dukung dan pantau perkembangan Sampang menuju Smart City melalui kanal resmi pemerintah dan juga Basnas Kabupaten Sampang. Karena masa depan digital bukan sekedar wacana, tapi komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zada pamit undur diri. Tetap produktif, adaptif, dan digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa.